Aparatur sipil negara ASN bersama masyarakat Provinsi Papua minta Mendagri segera menggantikan PJ Gubernur Papua Purnawirawan Ramses Limbong karena dinilai tidak mampu melaksanakan 10 poin, yaitu pembenahan manajemen RSUD Abepura, pergantian penyelesaian perkara pada Dinas PUPR, pelaksanaan sidak yang dilaksanakan PJ Gubernur Papua Purnawirawan Ramses Limbong pada setiap OPD yang tidak ada hasil yang maksimal. Permasalahan pelelangan ikan hamadi tidak dikelola dengan baik secara profesional dan telah terjadi kebocoran PAD. Maraknya pembalakan liar akibat adanya kebijakan suplai izin usaha industri dengan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui industri primer. Hasil pajak yang tidak jelas dan tidak disetor ke kas negara, surat PTSP tentang pergantian eselon 3 dan 4 yang dilakukan PLT Kepala Dinas tidak memenuhi prosedur BKN. Telah terjadi kebocoran pengguna anggaran pada badan perizinan dan non-perizinan, serta lemahnya pengawasan oleh Kepala Dinas PTSP pada pengambilan air tanah. PJ Gubernur Papua Purnawirawan Ramses Limbong tidak mampu mengendalikan dan melakukan advis pada proses seleksi pengangkatan DPRPK untuk kursi Provinsi Papua. Dan PJ Gubernur Papua Purnawirawan Ramses Limbong dipandang tidak mampu melaksanakan advis pada KPU Provinsi Papua terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Papua. Pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih untuk kawan-kawan media yang hari ini berkesempatan hadir di tengah kesibukan. Kita atas nama masyarakat dan ASN Provinsi Papua pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini hendak menyampaikan 10 pokok pikiran penting terkait dengan aspirasi permohonan pergantian pejabat gubernur Provinsi Papua, Saudara Limbong, yang mana dalam kesempatan ini akan kita sampaikan. Ya, yang pertama kami menyampaikan salam hormat ditujukan kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kedua, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang ketiga, Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andus Haji Muhammad Tito Karnavia, BA MA PhD. Dan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan, Jenderal Pol Purnawirawan, Bapak Budi Gunawan. Warga masyarakat yang kami hormati, seluruh pimpinan instansi otonom maupun vertikal bersama pimpinan OPD yang lain yang ada dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, dan juga pimpinan BUMN, BUMD, swasta setanah Papua. Dalam kesempatan yang baik ini bersama kami perwakilan ASN Provinsi Papua dan aktivis tokoh pemuda warga masyarakat yang hendak menyampaikan press release berkaitan dengan pokok persoalan penting terkait dengan agenda reformasi birokrasi Jilid 2, bahwa sesungguhnya ini merupakan agenda lanjutan pada kegiatan tahun 2024 terkait dengan penyampaian aspirasi di tubuh pemerintahan Provinsi Papua, bahwa sesungguhnya ada tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan dan ini menjadi harapan yang memberikan dampak dalam pengembangan penata kelolaan pemerintahan di birokrasi dalam tubuh pemerintahan di Provinsi Papua, ya. Namun sampai dengan saat ini kami melihat aspirasi yang kita sampaikan dari tahun 2024 dan sampai dengan tahun 2025 ini belum memberikan sebuah perubahan yang signifikan, terutama dalam tubuh birokrasi pemerintahan itu sendiri. Sehingga kehadiran pejabat gubernur Provinsi Papua Pak Ramses Limbong ini kita lihat dia tidak memberikan dampak yang positif terkait dengan tata kelola pemerintahan. Ada 10 pokok yang hendak kami sampaikan itu. Yang pertama, bahwa hal yang urgent dalam penyampaian kami dari tahun 2024 yang tidak dilakukan oleh PJ Limbong sampai hari ini adalah pertama terkait dengan pengangkatan anak dari saudara PJ Gub Rumah Sukun pada tahun 2024 yang menempati posisi Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Papua, yaitu Dr. Sofian Rumah Sukun. Ini sudah kami menyurat pada waktu itu kepada Mendagri
Menko Polhukam BKN untuk segera melakukan pergantian. Kewenangan pergantian itu ada pada Pak Limbon, tetapi itu tidak dilakukan. Hal yang kedua yaitu saudara Yohanes Hegemur yang menempati posisi Kepala UPTD Samsat Kabupaten Jayapura. Ini juga tidak dilakukan pergantian oleh PJ Limbon sebagaimana tuntutan kita pada tahun 2024 dengan beberapa kriteria yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Lalu pejabat gubernur sampai dengan saat ini belum memberikan respon atau menindaklanjuti surat aduan per tanggal 30 Januari 2025 serta surat aduan per tanggal 18 Maret tahun 2025 yang diajukan secara internal oleh sebagian pegawai negeri RSUD AB Pura atas permohonan pergantian direktur RSUD. Ini sudah dilakukan audiens perwakilan teman-teman ASN dengan beberapa kawan bertemu dengan Pak PJ Limbon untuk menyampaikan persoalan ini. Tetapi sampai dengan hari ini kami melakukan konferensi pers, beliau belum menindaklanjuti itu. Sementara ada banyak persoalan yang terjadi dalam manajemen administrasi pada kepemimpinan di RSUD AB Pura yang menurut hemat kami sesuai dengan data yang kami himpun ini sangat memberikan dampak signifikan terhadap keterlambatan pelayanan di RSUD AB Pura. Oleh karena itu tuntutan pegawai di situ melalui aspirasi ASN dan teman-teman koalisi LSM yang ada untuk meminta segera melakukan perbaikan manajemen dan pergantian direktur AB Pura. Hal yang kedua berkaitan dengan kehadiran PJ Gubernur sampai dengan saat ini. Dia belum memberikan respon dalam menindaklanjuti surat aduan per bulan Oktober tahun 2024 dan bulan Maret tahun 2025 yang diajukan secara internal oleh pegawai teman-teman perwakilan dan juga teman-teman dari Dinas PU terkait dengan surat permohonan yang diajukan dalam pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum penata ruang perumahan dan kawasan pemukiman ini PUPR Provinsi Papua. Ini juga Pak PJ Limbon belum lakukan. Padahal beliau sesungguhnya sudah melakukan sidak pada instansi-instansi yang kami rekomendasikan bermasalah. Sampai hari ini tidak ada perubahan. Lalu yang keempat, permasalahan tempat pelelangan ikan atau pusat pelelangan ikan atau PPI di Hamadi. Ini sampai dengan hari ini banyak terjadi kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan TPI ini. Jadi patut kami duga bahwa banyak terjadi pungutan liar di situ yang sesungguhnya berdampak pada penerimaan PAD Provinsi Papua, pendapatan asli daerah. Ini telah terjadi kebocoran di sini. Nah, kami berharap dalam kepemimpinan PJ Gubernur yang baru nanti yang akan kami menyampaikan dan mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri ketika terjadi pergantian kehadiran PJ Gubernur yang baru segera melakukan penata kelolaan untuk beberapa instansi yang tadi kami sebut. 5. Terkait dengan maraknya pembalakan liar ini oleh beberapa cukong yang kemudian kita memandang dan melihat bahwa ada kebijakan supply atau izin usaha IUP dengan pemanfaatan hasil hutan kayu industri primer yang lokasinya berada di kampung di kampung Uslai distrik Senggi. Nah, di sini ada juga kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan PAD yang sampai dengan saat ini tidak ada transparansi dalam penyetoran pengelolaan kayu lokin dan pemanfaatan lahan yang sesungguhnya bagi kami dalam hasil data yang kami himpun di lapangan itu ada terjadi manipulasi dalam pemegang hak wilayah ya masyarakat setempat di kampung Polslai distrik Senggi Kabupaten Kerom. Jadi izin usaha IUP yang dikeluarkan ini berupa pengolahan lahan, tetapi di balik pengolahan lahan
perkebunan ini, kami lihat ini sebagai satu modus operandi yang dikelola atau yang dilakukan oleh beberapa cukong dengan instansi terkait. Dan kita lihat ada manipulasi, lalu ada penipuan publik terutama terhadap masyarakat pemilik wilayah, masyarakat adat pemilik wilayah setempat. Beberapa perusahaan yang kami catat di sini, ini yang kemudian akan kami meminta atau berkoordinasi juga dengan Kejaksaan Agung, tapi juga KPK untuk melihat persoalan ini. Misalnya macam Saudara Tamsil ini Direktur PT Semarak Dharma. Saudara Tamsil ini Direktur PT Semarak Dharma Timber, yang mana memang dalam pemegang HPH sebelumnya itu PT Batasan yang beroperasi di Kabupaten Kerom. Dia juga jangkau dengan Kabupaten Jayapura. Perlu diketahui oleh publik bahwa mereka ini adalah pemain-pemain lama dalam pengelolaan hutan HPH di Papua yang kemudian masuk untuk memanipulasi data, dokumen, lalu membawa masyarakat adat dalam pemikiran yang sesungguhnya kita lihat itu sebagai sebuah tindakan manipulatif. Hal yang ketujuh yaitu bahwa sampai dengan saat ini PJ Gubernur belum memberikan respon dalam menindaklanjuti surat aduan dari Dinas Energi Sumber Daya Alam, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Provinsi Papua. Ini terkait dengan pergantian PLT untuk eselon 3 dan eselon 4 yang dilakukan secara semena-mena oleh PLT Kepala Dinas PTSP. Contoh kasus Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 800/807 yang bertentangan dengan Peraturan BKN nomor 1/1/2021 tentang kewenangan pelaksanaan harian daripada tugas dalam aspek kepegawaian. Itu angka 12 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk oleh pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi maupun pelaksana administrator dan jabatan pengawas atau yang sama setingkat. Hal ini sudah kami laporkan melalui perwakilan yang disampaikan langsung kepada PJ Gubernur tanggal 24 Desember tahun 2024 jam 4 sore di ruang PJ Gub sendiri. Namun itu tidak ditindaklanjuti sampai dengan hari ini kami lakukan konferensi pers. Yang ke-8 itu lemahnya pengawasan dari PLT Kepala Dinas PTSP Provinsi Papua terhadap pemberian perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha yang berdampak pada menurunnya PAD Provinsi Papua. Salah satu kasus dari dampak hilangnya PAD Provinsi Papua adalah sektor perizinan untuk pengambilan air tanah SIPA pada sumur bor sesuai dengan Pergub nomor 82 tahun 2015 yang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua. Misalnya contoh kasus pengambilan air dalam kapasitas 5.000 liter ini sampai dengan saat ini kita lihat tidak ada transparansi. Per tank itu berapa lalu disetor ke kas daerah itu berapa. Ini perlu pengawasan lebih ketat oleh Kepala Dinas PTSP. Disinilah terjadi kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan PAD di Provinsi Papua. Kita tahu bahwa hari ini dengan adanya pemekaran telah terjadi pembagian alokasi anggaran dana otonomi khusus untuk penerimaan transfer daerah ini. Bukan saja kalau dulu satu Papua oke, tapi hari ini sudah menjadi 6 provinsi sehingga penerimaan daerah itu akan transfer daerah itu akan berkurang. Nah, salah satu sumber utama adalah PAD ini harus digenjot. Bagaimana menggenjot itu sementara proses pengawasan terhadap sektor-sektor leading yang memberikan kontribusi PAD ini menjadi bocor dan tidak terkendali. Seperti contoh tadi, per tank ini setiap hari kalau dihitung setiap hari dari 5.000 liter itu pengambilan air itu diperkirakan mengalami kerugian hampir ratusan juta di situ. Lalu yang ke-9,
kami memandang dan menilai bahwa saudara atau Tuan Ramses Limbon selaku PJ Gubernur Papua ini tidak mampu dalam menjalankan dan mengawal proses pemilihan seleksi anggota DPRPK Provinsi Papua dari kursi pengangkatan kursi adat. Dari jalur pengangkatan kursi adat Provinsi Papua sampai hari ini masih terbengkalai dan mengalami sengketa hukum di TUN. Nah, sementara DPRPK jalur pengangkatan untuk kabupaten kota itu sudah berproses dan pelantikan hingga pembentukan alat kelengkapan dewan untuk semua kabupaten kota yang sudah selesai. Provinsi Papua untuk kursi pengangkatan sampai hari ini belum. Ini persoalan. Apakah kemudian kami Papua ini hanya menjadi lahan uji coba semua teori tata negara tentang pemerintahan kah di Indonesia ini terkait dengan Papua dan Aceh? Beda kita di mana ya antara Papua dengan Aceh terkait dengan persoalan nomor 9 tuh, kursi pengangkatan. Sehingga kami memandang PJ Gubernur Limbon tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini dalam pendekatan-pendekatan lain untuk mencari solusi. Yang ke-10 atau yang terakhir ini kami memandang dan menilai juga bahwa Tuan Ramses Limbon selaku PJ Gubernur Papua tidak mampu dalam menjalankan, mengawal serta melakukan advis terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sehingga dia berpengaruh langsung terhadap proses pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua yang sangat buruk. Ini kemudian menjadi atensi kita untuk Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menko Polkam untuk segera mengganti atau Tuan Ramses Limbon ini dengan PJ Gubernur yang baru. Nah, saya pikir itu 10 pokok penting penyampaian press release kita di hari ini, konferensi pers kita di hari ini, dan kami sendiri akan melaporkan persoalan ini secara langsung kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menko Polkam pada ruang lingkup yang lain terkait dengan indikasi penyelewengan jabatan dan kewenangan oleh oknum-oknum pejabat lain pada instansi terkait, misalnya di Kehutanan, PTSP dan beberapa instansi yang tidak sempat kami sebut. RSUD AB Pura sesuai dengan data yang telah kita himpun bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi di situ, dan kita juga akan bekerja sama dengan berkomunikasi lalu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi secara langsung untuk melihat persoalan ini di Papua. Karena ini yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak puas, masyarakat apatis dalam pelaksanaan pembangunan, lalu tingkat yang lebih fatal adalah mereka kecewa lalu angkat bendera minta merdeka. Persoalan-persoalan seperti ini yang harus segera diselesaikan di tubuh birokrasi pemerintahan di Papua, sehingga kita tidak memandang ini sebagai bagian yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus segera ditangani. Itu 10 pokok persoalan penting yang menjadi dasar hingga kita minta pejabat gubernur segera diganti. Itu dasar yang kuat bagi kami karena alat bukti terkait dengan beberapa hal yang ada pada instansi-instansi sudah kami siapkan. Dan kemudian setelah Hari Raya Lebaran selesai, saya pikir masyarakat bersama dengan kelompok ASN yang ada, kita akan turun ke gedung DPR untuk melakukan aksi penuntutan, menyampaikan aspirasi ini secara damai untuk berbicara dengan DPR perwakilan masyarakat di DPR Provinsi Papua. Seperti itu, dan selamat sore, saya Benyamin Waingkau sebagai koordinator umum dalam aksi kegiatan ini didampingi oleh Tuan Adrianus Aso dan Tuan Freddy Kuader selaku ketua dan sekretaris perwakilan ASN yang ada untuk melakukan konferensi pers bersama-sama dengan teman-teman di perwakilan dari RSUD AB Pura, teman-teman perwakilan dari instansi-instansi yang ada yang hari ini hadir untuk ikut jumpa pers di sore hari ini. Saya pikir seperti itu.